Setiap berbicara mengenai saham, pasti kita akan berbicara mengenai teknik analisisnya. Dan apapun analisisnya, rasanya kurang pas jika tidak berbicara mengenai candlestick. Ya, analisis ini merupakan salah satu analisis favorit investor maupun trader. Karena membeli saham yang bagus juga harus disertai timing yang bagus agar tidak asal beli. Lalu bagaimanakah sejarah dari candlestick itu sendiri? Berikut ini adalah sejarah candlestick. Candlestick dikenalkan pada era Shogun Tokugawa. Pada waktu itu, di Jepang memiliki sekitar 60 provinsi dan bersatu menjadi negara dengan jalur perniagaan yang besar. Selama kurun waktu 1500 sampai 1600-an, Jepang memasuki zaman Sengoku Jidai yang berarti zaman peperangan negara. Pada awal tahun 1600-an, 3 jenderal Jepang, yaitu Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu berhasil menyatukan Jepang selama 40 tahun ke depan. Beberapa orang mengatakan Nobunaga menumbuk padi, Hideyoshi mengaduk adonan, dan Tokugawa yang memakan kuenya. Dengan kata lain, meski ketiga jenderal ini menyatukan Jepang, akan tetapi Tokugawa lah yang menjadi orang terakhir dari ketiga jenderal hebat ini yang menguasai Jepang. Dia kemudian membuat kesukunan yang bertahan sampai tahun 1867. Strategi kemiliteran yang diterapkan Shogun Tokugawa selama pemerintahannya membuat Jepang menjadi awal dari terminologi candlestick. Kemampuan dalam strategi, psikologi, kompetisi, serta strategi untuk membalikan keadaan menjadi kebutuhan dalam memenangkan peperangan. Jadi tidak heran jika dalam candlestick terdapat istilah peperangan seperti adversary soldier pattern, counter attack lines, dan sebagainya. Pada masa-masa pemerintahan kesukunan inilah perekonomian Jepang berkembang pesat dengan terjadinya perkembangan perdagangan domestik yang maju. Pada abad ke-17, perdagangan nasional telah menggantikan sistem perdagangan pasar lokal yang terisolasi, sehingga konsep perdagangan terpusat menjadi cikal bakal analisis teknikal di Jepang. Sebelum tahun 1710, masyarakat Jepang telah melakukan transaksi perdagangan beras dengan cara menukarkan beras dengan beras yang lainnya. Mereka melakukan tawar-menawar, meningkatkan penukaran beras, dan menentukan harga pasar. Kemudian, pada tahun 1710 telah terjadi pergeseran transaksi di mana perdagangan beras yang sekarang mulai menggunakan tanda terima berupa kupon beras. Tanda terima ini menjadi kontrak antar pedagang yang pertama. Perdagangan beras pada waktu itu telah menjadi dasar kemakmuran kota Osaka. Hal tersebut juga didukung dengan gagalnya peralihan mata uang koin ke alat tukar yang lainnya, sehingga beras kemudian menjadi alat tukar yang lebih aman. Jika seorang daimyo butuh uang, dia cukup mengirimkan kelebihan berasnya ke Osaka, yang kemudian disimpan dalam gudang dengan label namanya dan menerima kupon sebagai tanda terima. Ia pun dapat menjual kuponnya setiap saat. Munehisa Homma merupakan anak bungsu dari saudagar kaya di Jepang pada tahun 1724. Dia ditunjuk untuk meneruskan bisnis keluarganya pada tahun 1750. Homma memulai kegiatan berdagang berasnya di perdagangan lokal di kota pelabuhan yang bernama Sakata. Di dalam istilah candlestick terdapat istilah Sakata Rules yang ditujukan kepada Homma atas kecerdasannya memahami pergerakan pasar. Dari sini, Homma kemudian dikenal sebagai God of Market. Kekuatan Homma sangat mempengaruhi harga beras di pasar. Ia mengumpulkan laporan cuaca tahunan dan menganalisis transaksi perdagangan beras di Yodoya, yaitu perdagangan beras Dojima di Osaka. Hal tersebut dilakukan untuk mempelajari psikologi para investor. Bahkan dia juga menempatkan para pekerjanya di atap dengan bendera untuk mengirimkan sinyal perdagangan dari Osaka hingga Sakata. Dengan ketekunannya itulah Homma berhasil mendominasi perdagangan di Osaka. Setelah itu, Homma mulai mengembangkan sayapnya ke pasar regional Edo atau Tokyo sekarang. Keberuntungannya tersebut berlipat ganda, bahkan konon mencapai 100 kali berturut-turut.
Semenjak itu, nama besar dan rasa hormat orang itu kepada Homa dituangkan dalam sebuah lagu, yaitu jika di Sakata, kota asal Homa bersinar, akan berawan di Dojima, perdagangan beras Dojima di Osaka, dan hujan di Kuremai, perdagangan beras Kuremai di Edo. Yang artinya, jika terjadi panen bagus di Sakata, harga beras turun di perdagangan beras Dojima dan akan jatuh di Edo. Dari lagu tersebut menggambarkan betapa besarnya pengaruh Homa dan strateginya di pasar perdagangan beras. Kemudian kedepannya Homa menjadi konsultan bagi pemerintah dan mendapatkan gelar samurai. Homa sendiri meninggal pada tahun 1803. Sebelum meninggal, Homa menulis sebuah buku yang berjudul Sakata Senho dan Sobasani no Den. Buku itu menceritakan prinsipnya dalam berdagang, seperti yang diterapkannya dalam perdagangan beras. Buku tersebut sangat mempengaruhi metodologi dan sejarah perkembangan kandelistik di Jepang, hingga sampai sekarang menjadi sebuah metode yang populer dalam transaksi bursa saham melalui analisis teknikal. Pada periode selanjutnya, pengembangan prinsip-prinsip dalam analisis menggunakan kandelistik banyak didasari oleh pengalaman para trader atau investor selama bertahun-tahun.